Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam program Firman Menyapa HKBP Petojo. Sebelum menerangkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Ya Roh Kudus yang mengajarkan kebenaran kepada kami, jadilah Engkau penuntun kami di dalam perjalanan kami di dunia ini, supaya kami tidak tersesat. Bawalah kami di jalan kebenaran, yaitu jalan Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi langkah kaki kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-27. Demikian dikatakan, kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan, adalah Allahmu, dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini adalah respon Tuhan terhadap komitmen pertobatan umat Israel. Sebelumnya Tuhan sudah hendak menjatuhkan hukuman kepada umat Israel karena dosa-dosa dan pelanggaran mereka. Namun sebelum hukuman itu dijatuhkan, Nabi Yoel menyerukan pertobatan kepada umat agar murka Tuhan tidak jadi diturunkan. Kalau kita membaca Yoel 2 ayat 13-14, di situ Nabi Yoel berseru, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia mengasihi dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat, menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Nabi Yoel memanggil seluruh umat untuk melakukan pertobatan yang sungguh-sungguh. Bukan pertobatan secara ritual saja, yaitu dengan cara menangis-nangis dan mengoyakkan pakaiannya. Tidak. Pertobatan seperti itu adalah kemunafikan. Allah tidak menginginkan pertobatan yang hanya di bibir saja. Itu sebabnya Nabi Yoel berseru, koyakkanlah hatimu, bukan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan. Jadi di sini Nabi Yoel tegas meminta umat untuk bertobat secara total, bukan hanya dalam upacara ritual saja. Maka mendengar seruan ini, umat akhirnya mengadakan pertobatan besar-besaran. Mereka memohon kemurahan Tuhan untuk membatalkan hukumannya. Dan melihat kesungguhan hati umat tersebut, Tuhan memang berbalik hatinya. Ayat harian kita ini adalah respon Tuhan terhadap pertobatan umat Israel. Tuhan berkata, aku ini Tuhan, adalah Allahmu, dan tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Sungguh indah sekali. Inilah yang kita sebutkan dengan istilah happy ending. Dimulai dengan ketegangan antara umat dengan Tuhan, dan Tuhan sudah bulat akan menghukum umat, tetapi begitu umat bertobat dan berseru kepada Tuhan, hati Tuhan segera berbalik dan memberkati umat. Saudara-saudara, minggu ini kita memasuki masa-masa akhir tahun gerejawi, di mana kita diingatkan akan saat-saat kematian kita. Memento mori katanya, ingatlah hari kematianmu. Dan masa-masa ini juga memanggil kita kepada pertobatan. Sebagaimana buku ND nomor 392 mengatakan, nungatiki parasian, sotung jolo salpui. Saat ini adalah tiki parasian, masa-masa kemurahan Tuhan. Sotong jolo salpo, artinya jangan sampai itu berlalu. Karena ketika ajal sudah menjemput, maka tidak ada lagi yang namanya pengampunan. Yang ada hanya pengadilan Tuhan. Maka firman hari ini menyadarkan kita bahwa Tuhan itu Maha Pengampun. Di tengah amarahnya sekalipun, tetapi begitu umat menyerukan pertobatan, maka Tuhan langsung berbalik dan memberi pengampunan kepada umat.
Itu sebabnya firman Tuhan di 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9 berkata, "Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Tuhan adalah setia dan adil. Tuhan akan mengampuni siapapun yang mengaku dosanya dan yang datang memohon pengampunan kepadanya. Begitu pemurahnya Tuhan, maka kita bisa mengatakan, kalaupun ada orang yang terkena murka dan penghukuman Tuhan, hal itu bukan lagi karena dosa orang tersebut, melainkan karena kekerasan hatinya yang tidak mau berbalik kepada Tuhan. Maka marilah saudara-saudara, di masa-masa peringatan akhir tahun gerejawi ini, firman Tuhan memanggil kita kepada pertobatan. Langkah pertama dari pertobatan adalah kita harus sadar akan dosa kita. Masalah kita untuk bertobat adalah bahwa kita tidak sadar akan dosa kita. Kita tidak sadar kita berdosa. Kalau kita sendiri tidak sadar akan dosa kita, apa yang mau kita akui di hadapan Tuhan? Saudara-saudara, orang yang paling susah disembuhkan adalah orang yang tidak merasa bahwa dia sakit. Maka seirama dengan itu, orang yang paling susah bertobat adalah orang yang merasa bahwa dia tidak salah. Inilah langkah pertama dari pertobatan. Sadari dosamu. Setelah kita menyadari dosa-dosa kita, maka langkah berikutnya adalah datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa kita. Tuhan memang sangat senang mendengarkan puji-pujian kita. Tapi sadarilah saudara-saudara, bahwa Tuhan paling merindukan pengakuan dosa dari kita. Karena untuk itulah Tuhan datang ke dunia ini. Tuhan Yesus datang bukan untuk orang sehat, melainkan untuk orang-orang berdosa seperti kita. Maka janganlah hanya memuji Tuhan saja, tetapi akuilah segala dosa kita di hadapannya dan mohonkanlah pengampunan dari Tuhan. Pengakuan itulah yang selalu Tuhan rindukan dari kita. Sebagaimana Tuhan berhenti mendengar jeritan hati Zakeus, dan Tuhan berkenan untuk datang ke rumahnya, dan Tuhan memberkati rumah Zakeus dan seluruh keluarganya pada saat itu, maka Tuhan pun akan berhenti juga mendengar jeritan hati kita. Itulah langkah kedua. Setelah kita menyadari dosa kita, datanglah kepada Tuhan untuk mengakuinya dan memohon pengampunannya. Dan setelah kita mengakui dosa kita dan memohon pengampunan dari Tuhan, maka Tuhan saat itu juga akan mengampuni dosa kita. Oleh sebab itu berhentilah melakukan dosa. Berputar arahlah dan tinggalkanlah segala perbuatan-perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapannya. Inilah langkah ketiga dari pertobatan. Berputar arah. Mengapa? Agar kita kembali berharga, kembali bersinar. Ibarat sebuah lukisan, apa yang membuat sebuah lukisan itu berharga? Bukan bingkainya, bukan pula kanvasnya, melainkan citra yang digambarkan oleh lukisan itu. Bingkai, kanvas, cat warna itu semua hanya berharga puluhan atau mungkin ratusan ribu saja. Tapi citra yang dipancarkannya lah yang membuat lukisan itu berharga miliaran. Maka demikian juga manusia. Kita hanya debu. Tapi kita yang cuma debu ini diberi citra segambar dan serupa dengan Allah. Citra Allah itu melekat pada kita. Itulah yang membuat kita berharga. Tapi sejak manusia berdosa, citra itu hilang dan dosa itu diwariskan. Kita lahir tidak suci lagi. Kita sudah berdosa. Itu yang membuat kita menjadi tidak berharga, kehilangan kemuliaan Tuhan. Kita tidak bersinar. Tapi pertobatan dan pengampunan Tuhan akan mengembalikan citra itu kembali kepada kita, dan kita kembali bersinar, kembali berharga. Maka bertobatlah, mumpung saat ini adalah saat pengasihan. Setelah itu, tidak ada lagi yang namanya pengampunan dari Tuhan. Maka kiranya Tuhan menolong kita kepada pertobatan yang sejati. Amin. Terima kasih ya Bapa, firman-Mu hari ini mengingatkan bahwa Engkau adalah Maha Pengampun. Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Engkau setia dan adil. Engkau akan mengampuni siapapun orang-orang yang mengakui dosanya, yang datang kepadamu dengan rendah hati. Maka
mumpung hari ini, saat ini adalah saat pengasihan Tuhan. Tolong Tuhan, bukakan pintu hati kami, agar kami menyadari dosa kami, dan datang kepadamu mengakuinya, dan kami berbalik arah dan kembali berjalan di jalan Tuhan, agar kami tidak kehilangan pengasihan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami untuk kembali kepadamu melalui pintu pertobatan. Terima kasih ya Tuhan, di saat-saat akhir tahun gerejawi ini, kami mengingat saat-saat kematian kami, dan biarlah itu membawa kami semakin dekat kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.